dikirain itu kan ya kayu atau apa kan gitu. Terus nyata diturunin sama supir, Iya. dikirain kayu atau apa, itu betul-betul nyata malah ular besar gitu loh. Oh, yang menghadang bus itu. Oh, itu. Oh, iya. Tuh, penghalang yang pertama Yang itu pertama ya, itu. yang pertama. Kalau saya lihat nyata misalnya kayak gini tuh ya, sesosok kayak bayangan orang hitam kelam gitu, agak tinggi. Itu posisinya di mana ya, Bang? Posisi itu di tengah-tengah itu, Mas. Waktu mobil berhenti itu kan, terus ada medan berat itu, terus ular pas kejadian ada ular jalan itu. Sebelahnya dikit itu, kejadian kronologinya seperti itu. Waktu-waktu itu juga ada hujan agak licin itu, Mas. Berarti medan berat dilewatin armada itu agak susah. Karena kayak gini, belum aspal atau apa, sebagian aspal ada yang rusak gitu. Sebelahnya itu ya sungai-sungai macam sungai lama lah, nggak dibikin sama alat-alat sekarang kan enggak, itu agak kedalaman dikit. Kanan kiri bentangan gunung apa macam kayak danau-danau kan, anak-anak gunung itu, hutan lebat itu. Gitu. Nah, setelah itu saya lihat 2 orang kakek sama nenek itu hilang, Mas. Tahu kemana? Gitu. Baru saya lihat gitu aja, noleh udah nggak ada kan gitu. Selamat malam guys, selamat malam untuk kalian semua. Kembali lagi di Mak Sliwer bareng sama saya Riko Joyo Sukmo. Di segmen ini sambutan mencekam di tanah Kalimantan di hari pertama kerja. Nah, kita sapa aja dulu narasumber kita, Bang Salome ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana Bang kesibukannya hari ini Bang? Ya agak padat, kerjaan full. Terima kasih ya Bang udah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita di Mak Sliwer ini ya. Oh iya, sama-sama. Nah, kita sempat tadi ngobrol ya Bang. Ya. Waktu pertama kali Abang ke Kalimantan, itu motivasinya apa ya Bang? Motivasi saya kerja ke Kalimantan itu adalah untuk istilah bekerja lah, cari kebutuhan sehari-hari, tidak kekurangan kekeluargaan kan gitu. Kurang lebih berapa lama ya bekerja di situ? Kerja di Kalimantan kurang lebih sekitar 4 bulan lah, 4 bulan. kurang lebihnya itu. Awal mula kisahnya terjadi tuh gimana Bang? Pertama lah saya dari Kudus ke Surabaya kan, terus perjalanan ke Juanda, sehari itu perjalanan, terus naik pesawat. Kira-kira di tahun berapa ya Bang? Kira-kira tahun 2009 atau 10 lah. 2009-10an. Nah, itu 2009 itu lah. Iya. Nah, terus kita berenam kan naik pesawat itu kan, ya namanya rame-rame, terus turun ke Bandara Banjarmasin. Iya. Ulur waktu, renggang waktu kita perjalanannya ke Murung Raya itu kan harus naik kendaraan dulu Kendaraan lagi. ke terminal subterminal Palnem namanya waktu dulu itu. Oh iya. Di Banjarmasin. Terus di situ kita ikut armada jurusan Batu Licin, Murung Raya. Iya. Lewat Batu Licin, Martapura dulu, Batu Licin baru Martapura itu kan, terus ke Murung Raya. Perjalanan itu sehari semalam Mas kan gitu. Iya. Nah, di selat perjalanan sehari semalam ini ada kendala-kendala aneh lah dalam perjalanan kita di dalam armada, orang satu bus sama 6 kali. Terus di perjalanan itu kan medan berat Mas ya, terus
ada macam diadang macam kayak kayu besar gitu loh. Dikirain itu kan ya kayu atau apa kan gitu. Terus nyata diturunin sama supir, Iya. dikirain kayu atau apa, itu betul-betul nyata malah ular besar gitu loh. Oh, yang menghadang bus itu. Oh, itu. Oh, iya. Itu penghalang yang pertama Yang itu pertama ya, itu. yang pertama. Terus durung yang lain-lain yang namanya di macam dikatakan hutan-hutan Kalimantan kan rimba lah kan gitu. Belantara luas gitu. Waktu kejadian ada sesosok yang menghalangi ular tersebut itu, Mas bisa ingat nggak? Itu setelah waktu malam hari atau siang hari? Itu perjalanan itu di antara mau pekat maghrib itu. Oh, hampir maghrib. Hampir maghrib itu Hampir pekat maghrib, perjalanan sehari semalamnya itu. Yang semalamnya kan kita kenceng terus lurus ke Murung Rayanya. Yang itu pekat hampir mau lepas maghrib. Lepas maghrib. Kayak macam ada penglihatan kata supir, kata teman-teman yang ada di dalam bus itu kan. Iya. Ada gangguan apa mas? Kok tiba-tiba berhenti kan gitu. Tahu kalau ini kan udah medan berat gitu. Terus tanya kita lah gimana, terus gimana kan. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri kan. Di situ macam kayak ada gangguan lah kan. Udah gangguan nyata, ada ular. Iya. Terus ada kayak gangguan motif kayak dibilang orang Jawa itu gangguan apa itulah. Macam kayak mistis atau macam kayak film-film horor itu loh mas. Sosok apa ya? Nah, kalau saya lihat nyata misalnya kayak gini tuh ya, sesosok kayak bayangan orang hitam kelam gitu, agak tinggi. Itu posisinya di mana ya, Pak? Posisi itu di tengah-tengah itu mas. Waktu mobil berhenti itu kan, terus ada medan berat itu, terus ular pas kejadian ada ular jalan itu. Sebelahnya dikit itu, kejadian kronologinya seperti itu. Itu untuk teman-temannya melihat juga. Melihat semua. Gitu. Oh, ya. Kurang lebih itu kalau menurut Bang Salome sendiri, Ya. itu kurang lebih sesosok itu muncul berapa lama, Bang? Lama, agak lama habis itu macam ular jalan itu kan agak lambat, ular besar itu toh. Ya ada kalau 15-an menit itu ada itu. Lama banget kita nunggu toh. Perjalanan berat itu. Waktu-waktu itu juga ada hujan agak licin itu mas. Berarti medan berat dilewatin armada itu agak susah. Karena kayak gini belum aspal atau apa, sebagian aspal ada yang rusak gitu. Sebelahnya itu ya sungai-sungai macam sungai lama lah, nggak dibikin sama alat-alat sekarang kan enggak, itu agak kedalaman dikit. Kanan kiri bentangan gunung apa macam kayak danau-danau kan, anak-anak gunung itu, hutan lebat itu. Gitu. Itu belum nyampe itu, masih perjalanan semalam itunya. Yang ada pertama kita di macam kayak dihadapin sosok persoalan macam gitu. Kan kaget kita kan. Tuh. Berarti waktu Bang Salome melihat sosok tersebut ya. Ya. Lantas tindakan atau teman-teman pendapatnya Bang Salome gimana? Kalau pendapat saya pribadi sih sama teman-teman ya 6 orang tahu yang semua di dalam itu kan Tahu gemuruh ngomong atau gimana kan terserah supir kan gitu. Kita ngomong bincang sama supir agak bisik-bisik lah kan jelas omongannya itu. Apa dilanjut setelah ini ular keluar atau keluar dari medan jalan terus penampakan udah nggak lihat ini mau kita lanjutkan perjalanan atau gimana kan gitu. Wong sekarang itu juga apa itu medan-medan berat apa istirahat dulu kan gitu. Kata supir tancap setelah 1 kilo atau 5 kilo kita ke depan itu kan kita ketemu rumah makan mas gitu katanya. Nah kata waktu masuk itu kan saya nggak tahu persis di kawasan mana Kalimantan mana kan, yang penting Kalimantan Tengah. Nah itu berarti ada rumah makan di Kandangan Kalimantan itu. Kandangan Dayak Kandangan itu yang rame dulunya itu loh mas. Iya. Ada kejadian
kronologis dulu itu. Madura sama suku Dayak itu. Setelah Kejadian itu ya angkat jalan lagi semalam itu. Cuman yang semalam ini kendalanya itu hujan lah, namanya hujan agak lebat dikit, suasana berat kan gitu, medan-medan berat. Terus kita malam hampir mau subuhnya nyampe lah, yang namanya setelah lewat Martapura itu ya, Martapura Lingkaran itu semalam, jam 12 malam. Terus sekitar mau hampir subuh, kita nyampe ke Murung Rayanya itu mas. Nah, di situ kita disambut bentangan itu sungai luas, kita dipindah, armada nggak bisa langsung kan kita disambut macam kayak ada pasar apung itu loh mas, pada jualan gitu. Terus sungainya itu yang kita mau nyebrang itu kan pakai itu perahu senapan atau apa itu kan, lah kanan kirinya itu kan pada orang berjualan yang kayak di TV itu loh mas, RCTI Oke atau apa itu jualan bawang atau jualan pasar kan itu, ada yang beli ada yang anu. Terus kita itu jalan nyebrang itu sama-sama, tapi 6 orang ya. Terus nyampe itu kita udah nyampe seberang, nyampe tempat kita lokasi kita kerja. Di situ baru aja kita datang itu udah disambut macam kayak anak-anak bermain kan gitu, siwar ke sana ke sini, gemuruh suara itu anak-anak. Kita baru nyampe kan lelah kan, maunya kan istirahat dulu. Nah, terus tiba-tiba itu gini mas, anak-anak pada main ke sana ke sini, tak dengerin juga kayak itu saya lihat macam kayak ngeliat lah kan gitu, tapi kan nyata denger suara bolak-baliknya anak-anak ini. Terus ada suara macam kayak ibunya gitu loh, ngasih peringatan sama anak-anak itu, adik-adik udah jangan diganggu itu si mas, dia baru datang dari Jawa kan, mau kerja di sini kan lelah toh kan gitu, udah jangan diganggu, kasihan, biar istirahat. Itu baru ke tempat lokasi. Tuh itu kan perjalanan yang pagi nyampe, sore kita perjalanan sampai sana, siangnya itu siang bolong itu mas, siang nggak malam lagi itu. Di antara batas jam 12 kita nyampe lokasi. Awal kita mau istirahat dulu sebentar lah, 1 jam dari antara jam 1 jam 2 kan siang. Nah, terus anak-anak kecil-kecil ini pada geriduh main-main gitu loh mas. Terus diomongin sama orang tuanya lah kan gitu sih, jangan ganggu si mas, dia baru dari Jawa mau istirahat mau kerja kan gitu katanya. Nah, terus di situ kita juga dengerin semua, sempat teman-teman saya ajak ngomong kan gitu, kamu denger nggak suara-suara ini anak, terus ada ibunya tadi yang mau nyamperin atau mau marahin sama si anak-anak gara-gara ganggu kita kan gitu. Tahu-tahu teman-teman itu dengar tapi pura-pura nggak tahu gitu, karena apa, takut kayaknya itu mas. Berarti 6 orang itu dengar semua itu, habis di kan gitu sih. Tuh, mau istirahat itu. Nah, terus nampak lagi yang macam udah kayak gitu. Terus kita kan yang namanya kelelahan, dikasih waktu untuk istirahat 1 jam atau 2 jam. Kata orang Jawa, datang langsung kerja, nggak usah malas-malesan kan gitu awalnya kan. Nah, itu lokasinya udah sampai di lokasi. Udah nyampe di lokasi yang itu, udah sampai di Murung Raya itu. Setelah sampai di lokasi bang, perasaan pertama yang muncul apa yang Anda rasakan? Ya aneh lah mas, nggak kayak di Jawa kan. Keanehan sana itu fakta, bahkan nyata kan gitu. Nyata. Karena sesuatu yang apa namanya mistis itu terlihat nampak jelas. Setelah kejadian itu? Nah, setelah kejadian itu kita istirahat, baru beranjak sekitar setengah jam lah, 30 menit kan. Nah itu tahu-tahu ada suara merkata itu loh mas, rakatak. Tahu-tahu saya itu setengah tidur setengah enggak kan, namanya orang istirahat kan ya lelah ya itu kan. Ada semut hitam itu, gede-gede mas, kayak pentingan macam kayak itu loh ya, kayak kerikil segini loh.
agak besar-besar itu. Besar-besar semutnya. Yang ada antupnya belakang itu kan. Tahu-tahu udah banyak gitu di camp kita bikin angkruk itu kan buat istirahat 6 orang tadi kan. Tahu-tahu saya sama temen itu udah ada yang dirumbutin, malah paling parah malah saya. Tuh, kayak pakaian gitu, ramai gitu di badan saya, retak nyuara itu. Malah semut aja itu kalau jalan banyak itu ada suaranya, Mas. Anehnya di situ. Terus saya buang, saya bakar atau gimana aja marah-marah kan. Baru dateng aja udah kayak gini. Ini apa kan gitu. Nah, terus saya bersihkan. Terus ya namanya orang datang di tempatnya suatu datang dari Jawa ke luar pulau kita kerja, orang Jawa istilah katakan kan permisi kula nuwun kan gitu ya. Kan gitu. Terus setelah itu kedatangan 2 orang, laki sama perempuan tinggi-tinggi itu. Orangnya katanya orang teman-teman yang udah lama di situ, 3 orang itu ngatain orang suku Dayak asli sini katanya. Tapi orangnya tinggi-tinggi, Mas. Tinggi, pakai caping kerobak besar. Pakai bolong di belakang itu. Orangnya bahkan putih-putih itu. Yang laki putih, yang perempuan cantik juga putih. Tapi udah nenek-nenek itu, kakek-kakek. Lah setelah itu saya lihat 2 orang kakek sama nenek itu hilang, Mas. Tahu kemana? Baru saya lihat gitu aja, noleh udah nggak ada kan gitu. Anehnya di situ. Macam kita udah ajukan permisi tadi toh ya. Nah, yang namanya orang kalau orang Jawa itu kan gini, Mas. Kalau tempat orang kita harus sampurasun, kula nuwun kan gitu. Dateng anehnya itu. Enggak dari mana enggak tahu udah nengok kita. Termasuk saya tahu sendiri. Siapa sampean? Saya bilang kan gitu sama orang suku Dayak. Cuma senyum gitu. Kasih senyuman, kasih kayak macam kayak selamat datang Mas, silahkan gitu. Yang nyaman aja lah kan gitu. Kita juga suka, seneng kan gitu. Udah ngasih senyum. Tahu-tahu jalan dikit aja kita toleh udah lenyap gak ada kan. Saya cari-cari tuh mana orangnya kan gitu. Anehnya di situ gitu. Perasaan Mas Salome sendiri itu beneran orang atau enggak sih? Beneran itu. Kalau itu beneran orang. Bang saya ngelihat kok kronologinya kan asli itu. Bentuk orangnya teman-teman saya 4 5 di antara 6 saya itu ngelihat semua gitu loh. Enggak semu kan gitu, nyata kelihatan orangnya. Tapi setelah kita ngomong kita tengok, baru aja nengos ke jalan yang kita bikin kayak gini itu. Bikin mau bata di yang di sana bikinannya, yang sini jalannya, yang sini sebelah bangunannya kan gitu. Udah hilang nggak ada. Tahu kecepatan orang situ atau gimana jalannya, tahu ada jalan tembusnya, jalan tikus-tikus lorong sana kan kita juga nggak tahu. Tapi yang nyata emang kita lihat aja spontan udah nggak ada. Aneh kan gitu di situ itu. Setelah bertemu dengan warga pribumi ya, setelah itu gimana, Bang? Ya sebelum kita ketemu warga pribumi itu malah ini kita dianjurkan sama si kiai orang tua kita lah, mandornya itu loh. Tuh ngasih motivasi di depan dulu itu. Kita nyampe harus kerja dulu, jangan sampai malas-malesan kan gitu ya. Nah, di situ saya itu langsung nyangkul, masukin lemah atau gimana itu selama di antara perempatan perguliran saya datang tadi kan dianjurkan gitu kan kerja supaya nggak males. Nah, antara 2 jam atau 3 jam antara ngasar sampai maghrib itu kan, lah itu kita disuruh kerja dulu, Mas. Itu lokasi tempat Bang Salome bekerja itu di mana ya, Mas? Seperti apa ya? Ya tempatnya saya itu di kawasan Murung Raya, terus di bawah legok tanah lah. Yang namanya di sana Maktab Martapura itu kan terbentuk dari macam kayak rawa lah. Terus ada gunungan tanah-tanah itu tertata rapi kayak anak gunung itu jumlah 9, Mas. Tuh. Berarti itu di tengah-tengah hutan ya, Bang? Iya, lepas itu, Mas. Hutan semua itu. Hutan semua, kalau perjalanan sehari semalam itu hutan semua kok. Mulai Batu Licin, Banjarmasin dulu itu Batu Licin, Palem Batu Licin kan. Terus Murung Rai, terus
kandangan kita Matap Martapura, baru Respen Murung Raya itunya. Kejadian-kejadian dan gangguan apa yang Bang Salome alami dan teman-teman waktu di situ? Oh, itu gangguan yang saya alami yang mengerikan toh. Itu waktu saya nyangkul tanah, saya masukkan sama pengki ke alat pencetakan, molen itu kan yang jalan. Itu macam kayak orang dorong, Mas. Kayak ada sosok tubuh orang gede, hitam besar itu tinggi, mendorong saya. Bahkan nggak bisa ngelepasin itu. Itu sampai kehilangan sadar toh saya. Kayak lama banget itu. Dilepas gak saya gitu. Nah, terus teman saya ada yang apa istilah? Tahu kan? Saya di dalam masalah kan gitu. Ada bayangan atau ada mistis yang ganggu kan gitu. Terus saya dilompat ditendang sama teman saya sampai saya jatuh. Pengkinya ke dalam, ke giling itu, masuk dalam itu mesin, sampai keluar juga itu. Nah, di situ saya agak apalah kejadian macam kayak gini kan gitu. Wah ini benar-benar tempat yang gawat gitu kalau orang Jawa mengatakan kan gitu. Ngatain. Nah di itu saya dikasih tahu sama teman-teman yang kerja atau istilah kan ada sesepuh di situ, ada kiainya dari orang Jawa kan gitu ngomong, kalau kamu kerja di sini tuh jangan itu istilah sampurasun dulu, wong kamu langsung kerja kayak orang kalap, orang kesemangetan yang terlalu semangat, nggak ada istilah adabnya gitu katanya. Terus diganggu sama kegoiban di sana. Yang kronologinya yang itu yang sempat saya hadapin sendiri itu. Kalau yang teman-teman nggak tahu kan gitu sih. Cuman taunya saya ditendang sama teman, saya terlempar ke belakang, terus selamat saya dari itu, dari mau ada kecelakaan mistis itu sama saya. Temannya melihat nggak sesosok yang mengganggu Yang Bang Salome itu? Yang 2 orang anak Bonang Demak itu melihat kejadian kronologi saya seperti itu tadi. Aneh kan gitu tuh, tempat yang itu. Terus ada kejadian aneh, Mas, di tempat pembikinan bata saya itu. Malam-malam gini kan ada macam kayak nelpon dulu kan sama HP jadul itu loh. Iya. Kalau mau cari sinyal itu kan kita naik turun gunung kan. Naik turun gunung itu. Cari sinyal. Waktu itu kan sinyal adanya kan yang paling murah yang 1.000 buat berjam-jam, nelpon keluarga. Lah di situ petang kelam, Mas, suara-suara juga, suara binatang-binatang liar sana kan, ada anjing atau apa yang suara tololong itunya itu. Terus pada waktu antara jam 12-an lah, naik jam 1 lah mungkinan itu, di waktu pertama itu kan saya telepon sama istri saya yang di Jawa itu ya, ngomong terus melihat sesuatu kan, bahkan nyata saya lihat sendiri itu ada macam kayak bola api, Mas, di sana, Mas, terbang gitu. Kayak api itu, bola api itu terbang kayak bola api itu menghantam itu, Mas, menghantam pohon besar itu. Yang namanya di sana pohon nggak ada yang kecil, Mas, besar gede kan gitu, tinggi. Kalau dibanding rumah di sini tingkat 4 itu gitu gedenya itu, tingginya itu. Itu arahnya dari mana? Arahnya dari selatan lari ke utara. Nah pohon itu dihantam yang sebelah utara itu. Ada suaranya, Mas, itu, Mas, dihantam sama bola api itu. Asli nyata itu saya lihat. Enggak saya bisa itu terpanga lah ngelihat itu kan. Enggak, apa ini kejadian apa yang enggak pernah saya lihat di Jawa kan gitu. Di sini kok nyata macam kayak gitu, menghantam pohon itu suara, Mas, kayak suara letupan bom itu loh. War gitu. Lah tahu-tahu saya lihat yang terpengang lagi. Pohon yang asal hijau, rindup, bagus kan itu kelihatannya, terbakar semua hitam kelam gitu. Di situ itu. Yang agak aneh atau kejadian yang saya alami di situ itu ada mistis. Lari nggak, Bang Salome itu? Waktu itu nggak bisa lari, takut ada, terus
Tepanah. Kejadian-kejadian tersebut kita mau ngelihat, kita lari udah nggak bisa, kayak ada yang ngunci kan gitu. Mundur ya pelan-pelan kan gitu, jalan biasa kan gitu. Cuman nggak bisa teriak, nggak bisa ngomong atau gimana gitu. Nah, terus di situ pengalaman itu habis nelpon berserta lihat itu kan, saya tanya sama sesepuh atau yang lebih tua kerja di situ, namanya orang Demak kan, namanya Pak Tarno. Saya bilang gini, Pak, kok saya lihat habis malam ini tadi loh Pak, saya nelpon lihat ada bola api muncul Pak, nggak tahu arah dari dari selatan lari ke utara, ngantem pohon besar Pak, diantem pohon besar itu terbakar Pak, bahkan sampai hangus sampai bawahnya Pak. Aku, kalau Bapak nggak percaya nanti pagi lihat aja sendiri. Tapi ada kemungkinan apa Pak itu Pak? Saya bilang sama yainya itu orang Demak. Pak Tarno bilang, dari pengalaman saya kan gitu Pak Tarnonya sama saya ngomongnya itu. Setelah ada kejadian kayak gitu tuh, gini Mas toh kan sama saya bilang, Mas Me kan gitu, Bang kan gitu. Itu besok kemungkinan bisa jadikan apa itu namanya, bisa dijadikan petunjuk lah, istilah kayak itu loh. Besok itu bakal dibangun jadi tempat ibadah sama saudara kita yang beragama Kristen, gereja lah misalnya. Nah tahu-tahu betulan Mas gitu loh, kan kejadian aneh, dibangun gereja juga. Setelah berapa tahun Bang? Berapa itu enggak berapa tahun, itu kurun berapa bulan aja Dibangunlah gereja tersebut. dibangun. Uang kita sempat di situ dibangun semua kok. Konstruksinya itu. Lah habis itu kan ada lagi ini cerita Mas, tapi selepas itu kan udah lepas malam, Ya. kunjung pagi kan Ya. gitu. Setelah beberapa hari Saya kontak sama lagi malamnya lagi itu. Malamnya. Jam 1 pakai handphone jadul yang namanya cari sinyal naik turun kan, malam-malam dapat gratis itu kan. ya. Ngomong biar lama ya sama kayak gitu. Malah muncul cahaya sinar gitu loh Mas. Itu muncul sinar itu gini Mas. Anehnya yang saya tangkap, lihat mata saya sendiri nyata kan. Itu dari utara gitu. Swat gitu, enggak tinggi. Cuman segini loh, 2 meter dari depan tanah saya berinjak itu. Tahu-tahu lari kenceng set di depan saya itu. Sinar tersebut. Berputar-putar gitu dulu. Biru keijo-ijoan gitu. Apa ini saya lihat kan gitu. Terpesona, terpanga lah. Saya nggak bisa lari tah, mau bengok, mau suara atau mau teriak minta tolong kan. Siapa ngerti? Dalam hutan kan gitu. Tapi ada bengkakan tanah yang luang buat itu. Terus kejadiannya saya lihat ada sinar tersebut kan, terpenganga, terbelalak, diam, membisu, apa? Bahkan saya nggak bisa berpikir kan gitu. Apa ini kan? Tahu-tahu ngikutin lah kejadian aneh tersebut. Akhirnya dia menancap ke dalam tanah Mas, gitu. Tahu-tahu itu sinar itu mencuat dari bawah ke atas Mas, tinggi Mas. Macam kayak membulat ngasih warna-warni gitu loh Mas. Tuh. Terus dari situ warna-warni itu membentuk suasana, pokoknya seneng lah kita ngelihat itu. Kayak macam kita dihipnotis kan ngelihat itu. Saya apa ini ngelihat kayak gitu itu aneh, nggak pernah lihat dalam kehidupan saya di Jawa pun nggak pernah. Baru kali ini di Kalimantan kan gitu. Selepas itu dia masuk, tercuap sinar yang itu kayak pelangi itu. Lama Mas, bermenit-menit itu, hampir kalau 5 menit ada. Waduh, saya situ sampai terpengangah itu. Melihat macam kejadian macam kayak gitu itu. Terus itu kurun lepas dari itu ambil telepon sama istri saya di Jawa kan. Saya buru-buru turun, kejadian lama sambil nelpon kan gitu. Agak-agak saya gugup kan, terus tanya saya sama si tua dari orang Demak itu tadi. Saya Pak, ini ada tanya Pak, ada kejadian lagi macam kayak kemarin malam Pak, tapi yang ini aneh gitu. Malah yang muncul itu sinar biru Pak, keijo-ijoan gitu. Nah, terus Mas, dia bilang sama saya kan gitu. Saya ceritakan seperti tadi. Loh, terus
kesimpulan Pak orang Demak yang cerita sama saya ya macam kayak itu tadi Mas. Nanti kita lihat gimana, kemarin situ ngomong juga gitu. Kalau saya disuruh ngomong ntar dibilang omon-omon atau hanya ngomong-ngomong saja kan gitu. Kalau kejadian kayak gitu itu Mas, kalau dilihat ada sejarah atau gimana katanya dia kan si orang tua itu besok itu tempat yang kamu lihat ada sini tuh mau dibangun itu Mas, kayaknya itu sebuah peribadahan umat Islam, masjid besar itu Mas katanya beliau sama saya itu. Kesimpulan apa benar apa enggak saya kan masa ya kemarin Pak, iya betulan kata bilang gitu. Nah, terus ternyata benar Mas, dibangun selepas saya lihat itu konstruksi yang sebelah saya bahkan memakan 5 hektar tempat itu dibikin ada Masjid Islamic Center besar itu di Martapura yang di Murung Raya itu. Nah, terus berlapis-lapis sekolah itu mulai PAUD, ada kakak sekolahnya yang PAUD yang SD apa madrasah, MTS atau SMP sampai ke perguruan tingginya ada Mas semua di situ. Lokasi tersebut waktu Cahaya tersebut itu. Tahu-tahu udah diklarifikasikan atau pemecahan tempat itu loh Mas, wilayah itu di Respen Murung Raya Kalimantan itu. Kronologi saya ada sambutan pertama saya kerja di luar pulau termasuk Kalimantan itu. Sampai sekarang bangunan itu udah megah. Udah megah, dilihat udah masukkan TV, dibikin apa itu? Dibikin macam kayak pertemuan kemarin juga ada Pak Jokowi kan. Nah, kemarin di situ. Nah, selepas kejadian-kejadian waktu pertama kali Bang Salmi bekerja ini, Ya. Untuk saat ini ada keinginan kembali ke sana enggak? Kalau kepingin kembali ke sana kalau kita ini Mas, kalau istilah orang Jawa mau kerja ke sana kan ya modal sendiri toh. Itu kita itu cari kerja itu enggak ada modal kan. Kalau ada kerja misalnya kita berangkatkan ke sana lah, ada macam kayak pemberangkatan kerja kita dikontrak. Itu saya kepingin ke sana lagi. Gitu. Ramenya zaman itu kayak apa? Selepas ada kejadian saya dulu itu sampai sekarang. Nah, untuk teman-teman yang mau jadi narasumber seperti Bang Me, kalian langsung bisa DM kita di Instagram, untuk linknya saya taruh di deskripsi. Dan jangan lupa like and subscribe video kita ya. Dan masih ada kisah dari Bang Me selepas pulang dari Kalimantan. Lanjut di part 2.